kita bisa hadir salat subuh berjamaah di setiap masjid yang namanya program Safari Subuh. Nah, kalau di bulan Ramadan namanya Safari Ramadan. Kegiatan-kegiatan yang diadakan FKTM pada kesempatan ini mungkin naik terbatas karena kita baru hampir jalan 2 tahun. Ya mungkin ada kegiatan di bulan Ramadan, ada Safari Subuh, di kegiatan Idul Adha, ada pembagian pembantu distribusi daging kurban, kemudian kegiatan lain dana sosial seperti donor darah dan secara administrasi. FKTM dibentuk memang untuk silaturahmi. Alhamdulillah begitu besar tadi saya sampaikan manfaatnya kita bisa silaturahmi. Dan setiap subuh FKTM keliling setiap masjid diikuti oleh takbir tahmir yang hadir pada pagi ini, antaranya dari Sumber Agung, dari Sumberjo, dari Beringin Raya, dan saya sendiri hari-harinya sebagai sekretaris Masjid Husnul Khotimah di Beringin Raya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk menjadi ketua FKTM Kecamatan Bumi. Dan harapan saya di waktu-waktu yang akan datang pengurus Al-Huda bisa ikut sama-sama bersafari subuh. Amin, mudah-mudahan bisa terlaksana. Itulah harapan kita. Sekali lagi KKM dibentuk untuk menjalin silaturahmi di Kecamatan Kemeling, tentunya untuk bersama. Dan kalau kita lakukan kegiatan ini begitu banyak manfaatnya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung sebagaimana harapan kita bersama. Dan tentunya kita menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Haji Purna Irawan yang telah membentuk FKTM, dan saya begitu bisa rasakan manfaatnya. Betul tadi kepada ketua takmir tadi bahwa Safari Subuh ini adalah pejuang-pejuang subuh. Dan sekali lagi saya terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dan kesehatan. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pengurus Takmir Masjid atas penjelasan. Kemudian berikutnya adalah kita harapkan tausiah kepada yang terhormat Bapak Haji Purna Irawan Haji, mohon kesediaannya menyampaikan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahidah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholat wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ketua dan seluruh jajaran pengurus Forum Komunikasi Takmir Masjid Kecamatan Kemiling. Kemudian yang saya hormati Bapak Ketua Takmir dan seluruh pengurus Takmir Masjid Al-Huda Kelurahan Sumberjo Kecamatan Kemiling. Dan yang saya hormati Bapak dan saudara-saudara para ketua, pengurus, dan juga hadir juga ada ketua musola yang berada di
Kecamatan Kemiling ini dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini yakinlah kita dikumpulkan oleh Allah. Ya. Jadi memang Allah yang mengumpulkan kita di Masjid Al-Huda ini. Kalaupun ada program FKTM, itu hanya wasilahnya saja. Hanya wasilahnya saja. Oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama yang memang merupakan jamaah dari Masjid Al-Huda Sumberjo, kemudian jamaah kita dari masjid-masjid yang lain bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh di masjid ini. Al-Huda kebetulan di Kemilingnya ada dua ya. Ya. Ada Al-Huda Beringin Jaya. Nah, itu beliau itu ketuanya, Masya Allah ya. Dan sangat istiqomah Pak Haji, Masya Allah ya. Terima kasih. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini memang nggak bisa lari dari masjid ini, ya. Sampai nyawa Allah sudah dicabut sama Allah pun nanti, insya Allah kita dimasukkan dalam masjid, Pak. Hanya bedanya kalau orang yang cinta masjid itu memang berangkat dengan hati, berangkat dengan ikhlas, ya. Tapi ada juga yang nggak pernah masuk masjid dan pas tinggalnya masuk masjid. Andaikan pada saat itu dia tahu dimasukkan di masjid bisa hidup lagi, jangan-jangan lari dia dari masjid itu, Pak. Ya. Makanya betul bahwa kita salah satu yang memang Allah kaitkan hati kita ke dalam masjid. Saya lupa ada penyuluh ya, ada penyuluh kami, penyuluh KUH Kecamatan Kemiling, Pak Ustadz Sukisno dan Pak Ustadz Yohani, ada juga Pak Ustadz Ungut ya. Iya. Saya saking terpakunya dengan Masjid Al-Huda. Oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita diberikan Allah kesempatan untuk memakmurkan Masjid Al-Huda ini dengan cara melaksanakan sholat. Bapak dan saudara-saudara, yakinlah bahwa disebutkan di dalam kitab Imam Al-Ghazali bahwa masjid ini nanti akan menjadi saksi dalam hidup kita pada saat hari akhir itu nanti di hadapan Allah. Makanya ketika kita masuk masjid ini kan Pak punya waktu. Andai punya waktu Bapak, kita memang sangat disunnahkan sholat tahiyatul masjid itu. Dan sholat tahiyatul masjid ini kan fungsinya tiga. Pertama sholat selamat datang, yang dua sholat penghormatan, yang ketiga sholat kesaksian. Sholat selamat datang karena kita baru nyampe di dalam masjid ini, makanya sholat tahiyatul masjid itu sunnahnya sebelum kita melakukan apa-apa, ya disunnahkan kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, bukan dulu gitu apa, mungkin kita mau azan dulu atau segala macam dulu gitu, enggak gitu. Tapi ketika kita masuk masjid disunnahkan itu sholat selamat datang. Yang kedua itu adalah penghormatan. Kenapa? Karena masjid ini rumah Allah, rumah yang mulia. Yang ketiga adalah sholat kesaksian, Pak. Kenapa? Dengan masjid ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya kita kalau sholat itu, Pak, sholat sunnah itu kan dianjurkan untuk pindah tempatnya, Pak. Pertama kali di sini, ternyata habis itu kita geser. Kenapa? Sunnahnya apa sih? Karena memang setiap tempat itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua kesaksian di masjid ini nanti. Ketika dipanggil satu orang, apa kata Allah? Wahai hambaku yang berwujud masjid, bagaimana kesaksianmu dengan hambaku si fulan ini sewaktu hidup? Apa kata masjid? Ya Allah, saya bersaksi di hadapanmu saat ini bahwa si fulan ini sewaktu hidupnya tidak terlalu jauh dari aku rumahnya. Bisa dia jangkau dengan jalan kaki atau naik kendaraan. Dan aku bersaksi kepadamu wahai Allah bahwa si fulan ini sangat rajin memakmurkan aku dan juga sangat rajin sholat di atas perutku.
Oleh karena itu saya bermohon kepadamu ya Allah, lipat gandakan ganjaran pahala kepadanya 3 kali lipat besarnya daripada engkau sewaktu di dunia. Allahu Akbar. Datang lagi yang satu, wahai hambaku yang berwujud masjid, bagaimana kesaksianmu dengan sipulan hambaku ini? Wahai Allah, saya bersaksi kepadamu, si fulan ini waktu hidupnya tidak terlalu jauh dari aku rumahnya. Bisa dia jangkau dengan jalan kaki atau naik kendaraan. Tapi aku bersaksi kepadamu wahai Allah, si fulan ini sewaktu hidupnya jarang betul memakmurkan aku dan jarang betul sholat di atas perutku. Karenanya aku mohon kepadamu wahai Allah, berikan ganjaran azab kepadanya 3 kali lipat besarnya daripada aku sewaktu hidup di dunia. Masya Allah, Masya Allah. Alangkah mulianya rumah kita dekat masjid, ya kita bisa memuliakan masjid, ya. Begitu pula lebih mulia rumah kita agak jauh dari masjid, tapi ternyata kita masih tetap bisa memakmurkan masjid. Makanya pernah saya ceritakan ada salah seorang sahabat namanya Sa'ban kan Pak. Sa'ban ini luar biasa loh Pak, rajinnya ikut berjamaah dan sangat dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba satu subuh Sa'ban ini nggak muncul, sehingga Rasulullah merasa kehilangan. Nah Rasulullah itu kan ketika mau sholat itu Pak, pasti menghadap ke jamaah ini dulu sebelum dimulai sholat Pak. Tujuannya adalah pertama melihat situasi dan kondisi jamaah itu, apakah ada yang tua atau ada yang sakit dan sebagainya, dan menyuruh supaya rapat safnya itu. Nah, itu imam Pak. Jadi bukan hanya asal melihat begini saja Pak, tapi dilihat kondisinya gitu loh. Artinya kalau banyak yang ternyata tua, kemudian mungkin gak sehat, bacaannya jangan panjang-panjang. Kenapa? Kalau dia terlalu panjang, gemeteran yang tua itu, yang sakitnya malah roboh gitu loh Bapak Ibu sekalian. Inilah kecerdasan pemimpin Pak, kecerdasan pemimpin. Ini enggak kadang-kadang sampai gempor gitu jemaah itu ya Pak. Panjang betul, mentang-mentang dia habis gitu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Rasulullah ini enggak melihat Sa'ban, makanya dia ngomong, waduh Sa'ban belum datang ya, kasihan dia kalau sampai nggak ikut berjamaah, kita mundurkan sedikit saja waktunya yang nunggu dia. Setuju sahabat gitu Pak. Tapi sampai waktu yang sudah ditentukan, Sa'ban ini belum datang juga, maka dilaksanakanlah sholat subuh itu Pak. Ya. Setelah sholat subuh, selesai sholat subuh, Sa'ban baru ngomong. Apa nama Rasulullah ngomong lagi? Nggak datang ya Sa'bannya? Enggak Rasulullah. Kalau gitu, antarkan aku ke rumahnya Sa'ban. Inilah ciri-ciri pemimpin pengurus masjid juga dengan jamaahnya Pak. Harus perhatian. Kalau 2-3 hari nggak kelihatan di masjid, padahal biasanya ke masjid Pak, yang dicari informasi Pak, diparanin. Ya, kalau datang terlalu jauh ini kan pakai HP. Jadi yang tidak hadir itu merasa diperhatikan. Nah itulah kelebihan orang yang rajin ke masjid itu, ketahuan sakit apa enggaknya, keluar kota apa enggaknya. Kalau nggak pernah ke masjid, tahu-tahu sudah ada pengumuman. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gak kaget orang. Orang nggak tahu situasi dan kondisinya Pak. Masya Allah. Ya. Maka apa kata baginda Rasul? Antarkan aku ke rumahnya. Berangkatlah mereka Pak ke rumahnya Sa'ban ini. Kaget Rasulullah itu. Kenapa kaget Rasulullah? Karena ternyata jarak rumah Sa'ban itu dengan masjid itu lebih dari 3 kilo Pak. Bayangkan lebih dari 3 kilo, bolak-balik dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid, jarang ketinggalan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Bukan 3 rumah dari masjid, bukan 30 meter dari masjid atau 300 meter dari masjid, 3 kilo lebih Pak. Kita kan 30 meter dari masjid, nggak nyampe juga di masjid Pak.
Padahal sudah pakai motor. Kata bininya tadi keluar loh Pak, tapi kok kayak nyampe-nyampe juga ya di masjid. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, kaget Rasulullah, luar biasa. Sampai di rumahnya sahabat langsung ngetok pintu para sahabat. Assalamualaikum. Keluarlah seorang perempuan parubaya. Rasulullah nanya, apakah ini rumahnya sahabat? Iya ya Rasulullah. Adakah sahabatnya? Kata Rasulullah. Belum dia jawab ada apa enggak, air matanya ini sudah mengalir deras dari pipinya ini. Apa kata perempuan ini? Iya Rasulullah, saya istrinya. Sahabat sudah meninggal tadi malam dan baru selesai kami makamkan sebelum subuh tadi. Langsung spontanitas Rasulullah menyampaikan sahabat ahli surga. Tapi istrinya malah nimpali. Loh Rasulullah, kalau sahabat ahli surga, kenapa pada saat sakaratul maut semalam dia bergumam 3 kali? Apa gumamannya kata Rasulullah? Gumaman pertama, wahai Allah, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, wahai Allah, kenapa tidak yang baru? Wahai Allah, kenapa tidak semuanya? Apa kata Rasulullah? Itu gumaman ahli surga. Karena perlu kalian ketahui, pada saat seseorang itu sakaratul maut, Allah pasti menunjukkan perbuatan baik atau perbuatan buruk yang rutin dia lakukan dalam hidupnya. Allahu Akbar. Ya. Maka ditunjukkan oleh Allah pada saat sahabat ini sakaratul maut, ditunjukkan Allah sahabat ini bolak-balik dari masjid ke rumah, dari rumahnya ke masjid, Pak. Langsung diperlihatkan Allah juga betapa indah balasannya berupa sorga yang luar biasa indahnya, belum pernah dia lihat selama hidupnya. Bergumam dia, wahai Allah, kalau aku tahu sebelumnya, hanya karena bolak-balik jalan kaki dari masjid ke rumahku, dari rumahku ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah, memakmurkan masjid, bisa memasukkan aku ke dalam surga. Kenapa tidak lebih jauh ya Allah? Masya Allah, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Gumaman yang kedua, wahai Allah, kenapa tidak yang baru? Jadi satu pagi musim dingin di Arab sana Pak. Dinginnya Arab dengan Indonesia kan beda. Kalau kita dingin di luar masuk ke dalam, Pak, insya Allah selesai semua, berkurang banyak dinginnya. Tapi di Arab itu Pak, kita masuk ke dalam rumah juga menggigil, dinginnya bukan main, tusuk tulang. Maka sahabat ini mau berangkat ke masjid itu pakai pakaian double. Yang di dalamnya ini pakaiannya bagus tapi tipis, yang di luarnya ini tebal tapi udah agak usang, semacam jaket atau sweater gitu Pak, supaya hangat badannya. Berangkatlah dia ke masjid. Di pertengahan jalan dia ketemu dengan seseorang yang menggigil, hampir mati karena kedinginan Pak. Spontanitas sahabat ini Pak, langsung melepaskan bajunya yang bagian luar ini, dipakaikannya kepada orang yang hampir mati kedinginan ini. Diperlihatkan oleh Allah. Apa kata sahabat? Wahai Allah, kalau aku tahu sebelumnya hanya karena baju bekas saja bisa memasukkan aku ke dalam surga, kenapa tidak yang baru ya Allah? Allahu Akbar. Yang ketiga, wahai Allah, kenapa tidak semuanya? Satu pagi juga sahabat ini mau sarapan Pak. Sarapan nasi dengan apa? Sarapan roti dengan susu kalau Arab. Kalau kita Indonesia nasi uduk, lontong, kalau enggak bubur Pak. Bukan pada sarapan karena pucuk-pucuk piringnya kayak pusol dimuatkan gitu kan Pak. Ya. Nah, pas sahabat ini mau makan rotinya itu Pak, sudah di tangannya roti itu, lewatlah seseorang terhuyung-huyung sembari megang perutnya ini, saking laparnya orang ini. Mungkin sudah beberapa hari tidak makan.
dan tidak minta orang infak. Spontanitaslah Sa'ban membelah rotinya itu persis sama besarnya antara punya dia dengan yang mau dikasihkannya dengan orang itu. Nah, kalau kita membelah roti itu kira-kira yang besar yang mana? Besar punya kita jelas kan Pak. Yang kecil yang kita kasih. Nah, dikasihkan oleh Sa'ban dengan orang ini sehingga dia terselamatkan dari kelaparan. Diperlihatkan oleh Allah. Maka bergumamlah Sa'ban, wahai Allah, kalau aku tahu sebelumnya hanya karena sepotong roti saja bisa memasukkan aku ke dalam surga, kenapa tidak semuanya ya Allah? Allahu Akbar, Bapak Ibu sekalian. Nah, masalahnya sekarang kan bukan hanya di jauh dekatnya masjid, bukan di barunya pakaian, bukan di sepotong roti itu masalahnya. Dia dipilih Allah masuk ke surga itu, dibalas Allah dengan surga itu. Apa yang menyebabkan dia dibalas Allah dengan surga itu? Karena keikhlasannya dalam berbuat. Ciri-ciri ikhlas itu spontanitas, enggak menunggu orang melihat kalau mau sedekah, enggak menunggu dipuji kalau mau berbuat, enggak pula surut ya perjuangannya memakmurkan masjid dan segala macam hanya karena dicaci dan segala macamnya. Ini ikhlas Pak. Kalau bukan karena ikhlas berat betul Pak kita sholat subuh pagi ini di Al-Huda ini. Kalau bukan karena keikhlasan hati, rasanya enggak tergerak ya kaki kita ini. Enak tidur di rumah Pak. Apa? Sholat di rumah juga sah Pak Ustaz, betul. Enggak ada satu dalil yang mengatakan bahwa sholat di rumah itu tidak sah Pak. Sholat di rumah itu sah Bapak Ibu sekalian. Loh saya sholat juga berjamaah di rumah itu ke Pak Ustaz, sah? Iya sah Bapak Ibu sekalian, sah. Pahalanya sama dengan nilainya 27 kali lipat setiap berjamaah. Masalahnya adalah seorang laki-laki itu kata Rasulullah, sebaik-baik sholat seorang laki-laki itu berjamaah, dan sebaik-baik sholat berjamaah seorang laki-laki itu adalah di masjid atau mushola. Allahu Akbar. Masya Allah. Alangkah semangatnya pas ngebangun Al-Huda ini kemarin. Banyak yang nyumbang semen sekian, banyak nyumbang duit sekian. Kenapa? Keinginannya apa? Supaya ada pahalanya, ngalir pahalanya masuk surga. Tapi siapa yang mau ngalirin pahalanya kalau nggak ada yang sholat di dalamnya Pak? Ya, kita hanya sampai situ Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, luar biasa. Bagi bapak-bapak yang memang biasa memakmurkan masjid ini tiap waktu 5 kali sehari semalam tiap waktu, apalagi dengan kawan-kawan yang sengaja dari Sumber Agung, dari Pinang, Beringin, Raya atau Jaya, Sumberjo Sejahtera, belum lagi dari Kemiling, Permai Kemiling Raya, bersama-sama kita Allahu Akbar. Yakinlah bahwa tiap langkahnya itu akan dihitung oleh Allah Pak. Itulah kelebihannya di masjid Pak. Belum lagi datang kita dapat pahala silaturahmi, belum lagi kita dapat pahala memakmurkan masjid. Luar biasa dibanding dengan sholat kita di rumah. Ibu protes, enak benar ya bapak-bapak itu ya, mereka bisa dapat pahala yang banyak, di mana dengan kami sebaiknya kami kan sholat di rumah. Apa kata Rasulullah? Seorang ibu itu begitu beruntungnya, seorang istri itu begitu beruntungnya. Seorang istri ketika suaminya sholat di masjid kata Rasulullah, maka si istri akan mendapatkan nilai pahala senilai yang dilakukan oleh suaminya itu. Belum lagi kalau dia punya anak laki-laki, ternyata punya anak laki-laki sholat juga di masjid. Allahu Akbar, sudah dapat dari suaminya, dapat pula dari anak laki-lakinya. Ada 2 pula anak laki-lakinya yang rajin ke masjid. Masya Allah, ibu, segitu banyaknya nilai pahalanya. Tapi kenapa pas suaminya nggak ke masjid ibu diem kalau begitu besar pahalanya?
Kenapa pada saat anak laki-lakinya nggak mau ke masjid, ibu diam? Makanya kadang-kadang orang tua ini Pak, ada diamnya orang tua itu justru masuk neraka, tapi ada marahnya orang tua itu justru masuk surga. Anaknya nggak sholat, anaknya nggak ngaji, Bapak Ibu sekalian, anaknya nggak hafalan, marah, ngoceh, nggak karu-karuan. Ya, bapak dengan ibunya justru marahnya itulah yang membuat dia masuk surga. Tapi anaknya nggak ngaji, nggak sholat, nggak ke masjid dan sebagainya, diam saja bapak ibunya, udah biarin aja kasih dibangunin, kasihan masih ngantuk anak kita, justru diamnya itulah yang membuatnya masuk neraka. Allah, kenapa? Karena akan diminta Allah pertanggungjawaban kita ini bapak ibu sekalian. Makanya kata Rasulullah juga nanti akhir zaman nanti akan ada orang tua itu terbagi dua. Ada orang tua yang kaya, ada orang tua yang miskin. Orang tua kaya itu Pak, dititipin Allah anak, kemudian anaknya bukan hanya berhasil dunianya, tapi soleh dan soleha. Masya Allah. Bagaimana gak kaya Pak? Datang maghrib, anaknya yang pertama mungkin masih kuliah di Jakarta, satu lagi mungkin sudah kerja tapi tidak di sini, yang nomor 3 di sini. Habis maghrib yang pertama berdoa, Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Belum selesai anak pertama kita di Jakarta itu berdoa, anak kita yang nomor 2 mungkin ada juga di Bandung berdoa, di samping anak kita yang ketiga. Alangkah kayanya orang tua, alangkah kayanya kita ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Begitu pula pada saat kita meninggal. Kalau harapan kita karena didoakan orang 3 hari, 7 hari, 40 hari, belum tentu yang datang itu ikhlas semua Pak. Karenanya doa yang paling makbul itu ya doanya keluarga, istri, anak, suami atau anak Bapak Ibu sekalian. Terutama anak-anak kita. Yang jamin betul akan mendoakan kita adalah anak-anak kita. Kalau suami mati muda kita Pak, kawin lagi bini kita ini. Dia kawin belum tentu ngedoain kita, ngedoain suami baru ya kan Pak. Begitu pula ibu-ibu, mati muda ibu-ibu, oh suaminya kawin lagi suaminya itu. Ya, boro-boro mau ingat dengan kita mendoakan ibu-ibu lah. Jelas dia sudah mesra dengan bini mudanya itu. Nah siapa harapan yang betul-betul mau mendoakan kita? Anak-anak kita. Anak-anak kita. Makanya kata Rasulullah, ada orang tua yang miskin. Yang mana orang tua miskin itu? Allah kirimkan anak, Allah titipkan anak, punya anak, laki, perempuan dan sebagainya. Allahu Akbar. Mungkin berhasil di dunianya secara keduniaan, tapi mungkin juga belum berhasil. Tapi ada kesolehan di dalam diri mereka. Tidak ada kesolehan dalam diri mereka. Punya anak 3, punya anak 4 Pak. Ditunggu maghrib nggak ada yang berdoa. Mereka asik dengan urusan mereka. Ada yang les, ada yang main musik, ada yang main sama kawannya. Ditunggu isya nggak ada juga yang mendoakan. Padahal anaknya 3, ada anaknya 4. Lagi hidup saja kita belum tentu dapat doa, apalagi sudah mati Pak. Ya Allah, apa kata Rasulullah? Inilah orang tua yang miskin itu. Inilah orang tua yang miskin itu. Kenapa? Karena yang kita jejelin sama sekali sekarang ini kan anak-anak kita selalu kebanggaan materi, kebanggaan dunia Pak. Anaknya ada berapa Pak? Anak saya alhamdulillah ada 3 Pak Ustaz. Yang pertama itu polisi Pak Ustaz. Yang nomor 2 itu tentara, yang nomor 3 itu PNS loh Pak Ustaz. Masya Allah. Diceritakan kemana-mana keberhasilan anak-anaknya itu. Orang juga ngasih jempol. Hebat betul ya bapak sama ibu itu, anak-anaknya berhasil semua. Allahu Akbar. Tapi ketika ditanya apakah anak bapak yang polisi gagahnya bukan main itu, yang tentara hebatnya bukan main itu, PNS yang luar biasa itu mendoakan bapak sama ibu, lehernya langsung miring, itulah kurangnya Pak Ustaz. Bukan kurangnya, memang kurang betul bapak sama ibu itu.
Yang nomor 2 itu tentara, pangkatnya udah ini, alhamdulillah hartanya sudah banyak, segala macam. Yang nomor 3 juga begitu. Itu selalu yang kita banggakan, Bapak Ibu sekalian. Ninggal bapak sama ibunya, saking hebat anak-anaknya 2 kilo bunga papan itu panjangnya begitu. Bukan orang hebat betul bapak sama ibu ini, sampai gede-gede kepalanya. Tapi hari ini saya mau tanya, ada nggak salah satu saja di antara bunga papan itu yang menjadi jaminan orang tuanya dihindarkan Allah dari azab kubur dan azab neraka? Ada nggak Pak? Nggak ada satupun. Hanya membuat orang berdecak kagum alangkah hebatnya bapak dengan ibu ini. Tapi tidak ada satu pun bunga papan itu yang menjadi jaminan bahwa bapak dan ibunya dihindarkan Allah dari azab kubur dan azab neraka. Jangan-jangan lebih parah azabnya Pak. Kenapa? Anak-anaknya tidak ada yang soleh dan soleha. Allahu Akbar, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kami minta Allah pertanggungjawaban Pak kita ini. Kalau anak kita cuma satu yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Anak kita ada 3, ada 4, ya 3 dan 4 itulah Pak yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Belum lagi kita laki-laki bertanggung jawab dengan istri Pak. Akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya kalau boleh pilih dari dosa tanggung jawab ini, enaklah mati bujang tua Pak. Kalau nggak mati gadis tua. Kenapa? Kalau mati bujang tua nggak ada bini yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, nggak ada anak yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Begitu pula kalau dia istri, nggak ada suami yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi, habis subuh ini, waduh betul juga kata Pak Ustadz Purna, kalau gitu saya nggak mau kawin lah. Ya salah juga. Ya, kenapa? Itu sudah tidak sunnah Bapak Ibu sekalian. Karena sunnahnya memang kita berhidup di rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Maksud saya Bapak Ibu sekalian, tanggung jawabnya. Makanya jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan melalui safari subuh kita pagi ini, maka semakin hari masjid kita akan semakin makmur, ya. Semakin hari semakin kompak, semakin luar biasa. Karena memang Pak Ketua Pengurus Masjid ini nggak semudah yang dibayangkan. Enak jadi ketua RT Pak. Ya, karena apa? Kalau ketua RT itu banyak tetel-tetelannya Pak. Orang ngurus mau nikah dapat ujungnya, orang mengurus KTP dapat ujungnya, dia pula dapat insentif. Bapak Ibu sekalian, pengurus masjid mau dari mana tetelannya Pak? Yang dapat itu cuma selalu diomong-omongin Pak. Kenapa? Pengurus masjid ini yang benar aja salah, apalagi yang salah Pak. Lihat dengan perspektifnya nggak benar itu. Padahal bagus betul sebulan ini, hanya semalam nggak benernya. Tapi luar biasa Pak nggak benernya ketua pengurus masjid itu Pak. Nah, mana duitnya? Lihat dibuka sendiri kotak itu. Jangan ada yang diselipkannya di kantongnya itu. Inilah Bapak Ibu sekalian pengurus masjid itu. Tapi ingatlah ketika kita ikhlas, Allah yang akan membalasnya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketua RT enak, tetelannya banyak, belum lagi mau pemilu ini, ya. Nantinya banyak yang nitip-nitip lagi Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Nah, kata Rasulullah, ar-rasi wal murtasi. Orang yang menyogok dengan disogok itu enggak ada kata dosa lagi di dalam hadis itu Pak. Bukan berdosa, tapi ar-rasi wal murtasi finna, kata Rasulullah. Orang yang menyogok dan disogok langsung masuk neraka. Kenapa tidak dosa? Karena kalau dosa bisa tobat, istighfar. Habis terima sogok istighfar banyak-banyak Pak. Ya. Tapi apa kata Rasulullah? Ar-rasi wal murtasi finna. Langsung digitukan oleh Rasulullah. Makanya hati-hati Pak.
RT, ini penyuluh saya ini RT juga masalahnya. Apa banyak titipan nanti Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau dosa karena kita sendiri kenapa? Orang nyogok kita makan sendiri, dosa sendiri. Tapi ternyata dosa ini tersebar orang berdosa karena kita. Kenapa kita yang nyebarkan sogok itu? Alangkah besar dosanya, Pak. Pak Haji berdosa karena saya. Pak Ketua berdosa karena saya. Ya, Pak Ustadz berdosa karena saya. Alangkah banyaknya dosa kita. Sebabnya karena orang berdosa, sebab karena kita. Makanya hati-hati. Apalagi menjelang lebih kurang 2-3 bulan ini kita akan pilpres dengan pileg. Banyak betul kadang-kadang ini yang gak arif, Pak. Ya, luar biasa. Mau dapat enak, nggak mau kerja capek. Ya, pas mau pemilihan begini, nomor teleponnya bertebaran kemana-mana ngasih nomor telepon. Tapi sudah selesai pemilihan, kebetulan keterima, pasti diganti nomor teleponnya. Mau dihubungi saja susah. Jadi santai-santai saja, nggak usah ribut-ribut kita karena pileg dengan pilpres itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, nggak usah ribut-ribut, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Sudah pengalaman kita ini sudah berapa kali mengikuti pilpres dengan pileg itu, Pak. Milih kita. Sampai hari ini listrik di rumah kita itu dibayarkan yang kita pilih kemarin atau kita bayar sendiri, Pak? Bayar sendiri. Nggak ada yang dibayarkan anggota DPR, nggak ada yang dibayarkan oleh gubernur segala macam itu, bayar sendiri kita. Mau makan beli beras sendiri, bayar anak sekolah bayar sendiri juga. Jadi jangan bodoh loh, kok kita yang ribut orang yang enak, yang sudah duduk di sana itu enak betul, Pak. Ya, tapi kita masih ribut dengan kawan karena beda pilihan, Bapak Ibu sekalian. Karenanya Bapak Ibu, nanti kita pilpres ada 3 calonnya. Mereka bertiga itu hebat-hebat semua. Nggak mungkin jadi capres kalau tidak hebat dan pintar-pintar, Bapak Ibu sekalian, hebat-hebat. Tapi kita sebagai umat yang beragama, di samping memang harus logika yang kita pilih, tapi iman juga harus bergerak. Karenanya kita pilih yang terbaik di antara yang baik menurut kita, menurut iman kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya pesan, ingat, pemimpin yang baik itu memang harus punya nilai-nilai agama dan keimanan, Bapak Ibu sekalian. Kenapa, Pak? Karena agama itu menentukan kebijakan seseorang. Contoh, seorang RT, ketika dia rajin ke masjid, imannya bagus, pasti peka betul dengan wilayahnya. Ada mau judi sabung, ada koprok dan sebagainya, jelas tidak boleh berada di wilayahnya. Apanya yang ngomong? Imannya yang ngomong, Pak. Ada anak kumpul-kumpul nakal di situ, pasti diusir. Apanya yang ngomong? Imannya. Hanya sekelas RT. Coba kalau RT itu tidak beriman, bukan ahli masjid dan sebagainya, jangankan itu, malah diambilnya orang musabung ayam di tempat dia. Kenapa? Masukkan, lumayan kan, Pak? Ya. Berarti. Nah, artinya saya nggak bilangin RT, contoh kecil, Bapak Ibu sekalian, kepemimpinan itu artinya ditentukan oleh iman dan agamanya. Karenanya pilih yang terbaik di antara yang baik-baik itu sesuai dengan pilihan kita. Nah, Bu Wali Kota sudah memimpin kita luar biasa, dan beliau memang mengarahkan supaya Bandar Lampung ini tetap rukun dan aman. Dan beliau juga menitipkan salam kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, karena kebetulan saya diamanahi beliau sebagai ketua FKUB juga, Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandar Lampung, kebetulan saya ketuanya. Jadi beliau mendengarkan acara-acara kita ini sangat senang, karenanya beliau titip. Nah, itulah pemimpin kalau memang tahu dengan agama, Bapak Ibu sekalian. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ini untuk menjaga, ya,
kekompakan umat Islam untuk menjaga kebersamaan kita semua. Jangan sampai kita menjadi bodoh di hadapan Allah, bodoh di hadapan manusia yang lain. Sudahlah lagi kita dipecah belah itu, karena memang dipecah belah itu strategi untuk memperlemah kita, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan di kegiatan-kegiatan safari subuh yang akan datang, maka perwakilan dari Al-Huda Sumberjo akan bisa ikut bersama-sama kita. Nikmat betul kita keliling bersama-sama ini, ya Allah, luar biasa. Kelihatan sih muka-mukanya masih muka ngantuk, muka-muka masam. Tapi kata Allah, saya tunggu di sorga nanti muka-muka masam inilah yang nanti akan cerah luar biasa di hadapanku. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.